quae paristo, let the punishment be equal the crime. Jatuhkanlah hukuman yang setimpa dengan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir kritis kami. Izinkanlah kami dari kelompok Raden Mas Surahman dari Universitas Jember, dengan saya di sini sebagai pembicara pertama yaitu Wilda Aulia, dan rekan saya Adi Monik selaku pembicara kedua. Adapun limitasi yang kami gunakan dari tim pro yaitu pelaku penyalahgunaan bantuan sosial dan tindakan korupsi oleh para stakeholder. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan pokok pembahasan. Yang pertama, yakni mengenai hukuman ganda atau double jeopardy. Yang kedua, mengenai korupsi, dan yang ketiga, mengenai bantuan sosial. Domiun aliquando leges, nungum mariontur. Walaupun hukum terkadang tidur, namun hukum yang terbaik harus tetap ada atau tidak pernah mati. Hukuman ganda atau double jeopardy, yaitu tidak seorang pun dapat dituntut atau dipidana 2 kali untuk suatu bentuk perbuatan pidana yang sama. Hukum ini diadopsi oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan India. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa gagasan di balik larangan double jeopardy, bahwa negara dengan segala sumber dan kekuasaannya tidak dibenarkan mencoba mengulangi mendakwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Membenarkan atau membiarkan negara bertindak semacam itu akan mempermalukan, merugikan, dan memaksa yang bersangkutan terus dalam keraguan-raguan. Corwin The Constitutional 1978 halaman 371. Double jeopardy erat kaitannya dengan asas nebis in idem yang diterapkan di Indonesia, sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, bahwa seseorang tidak boleh dituntut 2 kali atas perbuatan yang sama yang sebelumnya sudah diputuskan oleh hakim. Hal tersebut berhubungan dengan praktek korupsi pendistribusian bantuan sosial di tengah pandemi karena melanggar asas nebis in idem. Seperti yang kita ketahui, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Sehingga, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuangan pribadi atau orang lain. Artinya, korupsi adalah tindakan yang amoral dalam masyarakat dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri yang memberikan dampak berupa kerugian bagi berbagai pihak dalam masyarakat, khususnya dalam kasus ini adalah masyarakat miskin. Berdasarkan pasal 1 angka 15 Permendagri nomor 32 tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada keluarga, kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Berdasarkan pengertian bantuan sosial tersebut yang menjadi tujuan dari pemberian bantuan sosial dari kemungkinan terjadi risiko sosial berupa tidak sejahteranya kehidupan masyarakat, pemerintahan menggulirkan program bantuan sosial yang menyasar keluarga miskin dan terdampak COVID-19. Sebagian program sudah bergulir lama sebelum pandemi muncul. Sisanya muncul untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan ekonomi akibat bencana global ini. Beberapa bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan atau disebut dengan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai atau disebut dengan BPNT, Bantuan Sosial Tunai, bantuan beras 10 kg yang diberikan kepada 10 juta kepala keluarga dalam masyarakat.
Data tersebut didapatkan dari kompas.com. Dari parameter yang kami gunakan, maka dapat diambil benang merah bahwasannya kami menyetujui mosi tersebut dengan rasionalisasi yang kami sampaikan berupa optimalisasi hukum yang telah diadopsi oleh Indonesia yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini adalah penjatuhan hukuman penyalahgunaan sejumlah dana yang didistribusikan untuk masyarakat, yakni bantuan sosial. Oleh sebab itu, kami mempertegas kembali bahwasannya kami menyetujui adanya mosi pemberlakuan hukuman ganda di Indonesia untuk pelaku kejahatan publik. Dengan studi kasus yang kami ambil, yakni terkait korupsi penyalahgunaan bantuan sosial. Droil nedon puis kue soi timaundi. Hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan. Baik saya selaku pembicara kedua akan menyampaikan sejumlah data dan juga argumentasi pada mosi yang berbunyi. Dalam situasi pandemik, Dewan ini memberikan hukuman ganda kepada pemerintah yang melakukan kejahatan publik. Tentu kami sangat setuju dengan adanya mosi tersebut. Berdasarkan fakta, sudah layak dan sepatutnya diketahui bersama bahwa banyak masyarakat di era pandemik yang masuk ke dalam kategori miskin. Dikutip dari laman CNBC Indonesia, Badan Pusat Statistik menyatakan sebanyak 27,55 juta orang merupakan penduduk miskin pada periode September 2020. Tentu saja angka ini meningkat jika dibandingkan dengan periode Maret 2020. Jika dilihat dari data yang sudah ada, tentu ini menunjukkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan logika dan juga nurani dalam setiap pengambilan keputusan dan juga tindakan. Namun, sayangnya masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dengan mengambil jatah bantuan masyarakat yang terdampak COVID untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dikutip dari laman tirto.id, kasus korupsi terkait bantuan sosial ini dimulai dengan adanya tagihan paket bansos dari salah satu tender. Dalam dokumen tersebut menunjukkan angka real satu paket bantuan dana sosial sebesar 180.000. Tentu ini tidak sesuai dengan anggaran yang dianggarkan dengan nominal yang tentunya lebih besar. Di sisi lain patut diketahui bahwasanya Mensos mengolah sejumlah 1,6 juta paket bansos dari 1,9 juta paket. Tentu ini menghasilkan jumlah yang tidak sedikit jika dikalikan dengan total bantuan sosial yang diolah. Dewan juri yang kami hormati, korupsi benar-benar memiliki potensi besar untuk merugikan bangsa Indonesia. Ditemukan dalam laman tirto.id bahwasanya perusahaan utama tidak mempunyai kualifikasi dalam menangani bantuan sosial terkait sembako, yang kemudian pemenang tender mempekerjakan perusahaan lain. Dapat dilihat dari dua rantai perusahaan ini saja, keuntungan yang dapat diambil adalah sebesar 20% tanpa adanya bekerja. Dewan juri yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan adanya bantuan sosial diharapkan untuk mampu membantu masyarakat terutama dalam yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya bansos diharapkan mampu untuk memulihkan konsumsi masyarakat. Namun pada kenyataannya justru banyak penyelewengan yang terjadi dalam prosesnya. Seperti data yang telah saya paparkan sebelumnya, bahwasanya korupsi ini merupakan bukti nyata dari keprihatinan moral sejumlah oknum yang culas bahkan tega dalam kondisi yang sulit seperti ini. Yang lebih ironi lagi, beberapa orang yang melakukan penyelewengan ini justru mereka adalah orang yang dengan jabatan tinggi dan tidak perlu mengkhawatirkan adanya kelaparan di antara mereka. Namun, dalam kasus korupsi bansos, ada oknum dari salah satu Kemensos yang melakukan perbuatan tersebut. Dikutip dari laman kompas.com, dalam perkara ini, ex-Kemensos telah menikmati sebesar 15,1 miliar untuk kepentingan pribadinya. Tentu ini sungguh memprihatinkan, sebab banyaknya masyarakat yang memasuki kategori miskin. Masyarakat justru ada oknum yang mengambil hak orang lain demi kesejahteraan pribadi. Bahkan dalam periode pertama
yakni bulan Mei hingga Agustus 2020 sudah menerima sebesar 9,7 miliar. Tentu jika dikomparasikan dengan peningkatan kemiskinan pada bulan September 2020, tentu ini sangat memprihatinkan bahwasanya dana bansos yang benar-benar ditujukan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 justru bantuan itu masuk ke dalam kantong pribadi. Dewan juri yang kami hormati, di Indonesia sendiri penanganan untuk sejumlah kasus korupsi pun sudah dijelaskan dengan jelas dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya apa saja tuduhan yang akan dijatuhkan. Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi ini diatur dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana dinilai sudah cukup untuk membuat efek jera dalam oknum yang melakukan korupsi. Dengan pemberlakuan hukum ganda yang memiliki definisi pelarangan jatuhan hukuman 2 kali pada kasus yang sama, tentu kami sangat setuju dengan adanya statement tersebut. Hal tersebut memiliki rasionalisasi bahwasanya dengan adanya larangan jatuhan hukuman pada kasus yang sama, maka akan meminimalkan kasus yang berbelit-belit sehingga pada nantinya tidak menimbulkan keraguan pada kasus tersebut. Dewan juri yang kami hormati, di Indonesia dengan tidak diberlakukannya jatuhan hukum 2 kali pada kasus yang sama dinilai sudah mampu untuk memberikan kepastian hukum dan efektif dalam memberikan efek jera kepada koruptor. Sebagai contoh dalam kasus korupsi bantuan sosial yang dilakukan oleh ex-Kemensos yang dikutip dalam bbc.com, jatuhan hukum yang diterima oleh ex-Kemensos adalah 12 tahun penjara dan denda 500 juta serta uang pengganti sejumlah 14,5 miliar. Selain itu, ex-Kemensos juga dicabut hak keperdataannya selama 4 tahun. Tentu di sisi lain, dalam proses penjatuhan hukuman ini pasti sudah melibatkan berbagai tekanan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, solusi yang kami tawarkan adalah memangkas dari jiwa-jiwa korupsi dengan melakukan pendidikan anti korupsi sesuai dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.